Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nabi Reza Adinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan status nutrisi pada ABCD. Jadi langsung saja ya. Di sini pengukuran status nutrisi dengan metode ABCD atau A. Antropometri, B. Biochemical, C. Klinik, D. Dietary asupan makanan. Untuk atopometry assessment, yaitu penilaian status gizi dengan menggunakan metode antrometri, yaitu dengan pengukuran berat dan proporsi tubuh. Beberapa literatur menyatakan bahwa metode antropometri ialah pengukuran dimensi fisik dan komposisi tubuh. Hasil pengukuran antropometri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, fisiologis, pola makan, dan lain-lain. Salah satu keunggulan dari metode antropometri adalah yaitu untuk memberikan informasi tentang riwayat status gizi masa lalu. Contohnya, berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBL atau berat bayi lahir rendah. Dikatakan berat bayi lahir rendah apabila berat bayi ini lahir di bawah 2.500 gram atau di bawah 2,5 kg. Pada masa bayi sampai balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asetas, edema, dan adanya tumor. Di samping itu pula, berat badan dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dosis obat dan makanan. Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Pada orang yang edema dan asetas terjadi penambahan cairan dalam tubuh. Adanya tumor dapat menurunkan jaringan lemak dan otot, khususnya terjadi pada orang kekurangan gizi. Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai pertimbangan, antara lain yaitu parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan dan kesehatan memberikan gambaran status gizi sekarang, dan kalau dilakukan secara periodik memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan, yaitu merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum dan luas di Indonesia. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukuran tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan yang sekarang, jika umur tidak dapat diketahui dengan tepat. Selanjutnya, yaitu ada tinggi badan menurut umur. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertumbuhan umur. Yang kedua, lingkaran tubuh, lingkar lengan atas atau lila. Dewasa ini memang merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi, karena mudah dilakukan dan tindakan alat-alat yang sulit diperoleh dengan harga yang murah. Ukuran lila adalah suatu cara untuk mengetahui resiko kekurangan energi protein. Wanita usia subur, pengukuran lila tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Ambang batas lila wanita usia muda dengan resiko kekurangan energi kronis di Indonesia ada 23,5 cm. Apabila kurang dari angka tersebut, maka wanita tersebut mempunyai resiko kekurangan energi yang kronis. Yang ketiga ada lingkar kepala. Lingkar kepala ini adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak secara praktis, yang biasanya untuk memeriksa keadaan patologi dari besarnya atau kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contohnya yang sering digunakan adalah kepala besar atau hidrosefalus, dan kepala kecil itu mikrosefalus. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Ukuran otak meningkat secara cepat selama tahun pertama, akan tetapi besar lingkaran kepala tidak menggambarkan keadaan kesehatan dan gizi. Bagaimanapun juga ukuran otak dan lapisan tulang, kepala, dan tengkorak dapat bervariasi sesuai dengan keadaan gizi. Dalam antropometri gizi, rasio lingkar kepala dan lingkar dada cukup berarti dalam keperawatan pada anak. Lingkar kepala dapat juga digunakan sebagai informasi tambahan dalam pengukuran umur. Selanjutnya yang keempat, yaitu lingkar dada biasanya dilakukan pada anak yang berumur 2-3 tahun, karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat, dan pertumbuhan dada lebih cepat.
Umur antara 6 bulan dan 5 tahun, rasio lingkar kepala dan dada adalah kurang dari satu dan kurang dari satu. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot dan lemak pada dinding pada dada. Ini dapat digunakan pada dinding indikator dalam menentukan kekurangan energi protein pada anak balita. Jaringan lunak, otot, hati, jantung, dan organ lainnya merupakan bagian yang cukup besar dari berat badan, tetapi relatif tidak berubah beratnya pada anak malnutrisi. Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi. Pada penderita kekurangan energi protein, antropometri jaringan dapat dilakukan pada kedua jaringan tersebut dalam pengukuran status gizi di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada B, yaitu biochemical assessment. Biochemical assessment ini adalah dengan mengetahui status gizi melalui nilai laboratorium penyimpanan zat gizi dalam jaringan tubuh yang mengalami perubahan secara perlahan sesuai dengan status gizi seseorang. Penilaian status gizi ini dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorius yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain yaitu darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Penggunaan metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Selanjutnya, banyak gejala klinis yang kurang spesifik. Maka penentuan kimia Vali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Pemeriksaan biokimia zat gizi ada beberapa indikator laboratorium untuk menentukan status besi, yaitu Hb, hematokrit, total limfosit, serum albumin, transferin, keseimbangan nitrogen, defisit serum, glukosa serum, hemoglobin, dan hematokrit HCT. Untuk hemoglobin, ini adalah suatu parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Menurut Gerby et al. Menyatakan bahwa penentuan status anemia yang hanya menggunakan kadar Hb ternyata kurang lengkap, sehingga perlu ditambahkan dengan pemeriksaan yang lainnya. Hb ini merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. Kandungan Hb ini juga yang rendah, dengan demikian mengindikasi anemia. Untuk hematokrit ini adalah volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma dengan cara memutarnya di dalam tabung khusus yang nilainya dinyatakan dalam persen. Setelah sentrifugasi, tinggi kolom sel merah diukur dan dibandingkan dengan tinggi darah penuh yang asli. Persentase massa sel merah pada volume darah yang asli merupakan hematokrit. Untuk darah penuh antikoagulan disentrifugasi dalam tabung khusus karena darah penuh dibentuk pada intinya darah merah ini dan plasma. Setelah sentrifugasi placental sel-sel merah mendirikan estimasi tidak langsung sejumlah SDM 100 ml dari darah penuh, atau dengan demikian pada gilirannya merupakan estimasi tidak langsung jumlah hemoglobin. Hematokrit efek dari ukuran rata SDM nilainya normal adalah 40% sampai 50% untuk pria dan untuk wanita itu 37 sampai 47%. Hematokrit ini biasanya hampir 3 kali nilai hemoglobin. Kesalahan rata-rata pada prosedur hematokrit ini yaitu kira-kira 1 sampai 2%. Untuk ketiga yaitu clinical assessment. Metode ini yang biasa digunakan untuk mendeteksi kumpulan gejala dan tanda-tanda klinis yang berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan gizi. Metode ini biasanya menggunakan pendekatan riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat atau rapid clinical surveys. Survei ini dirancang untuk mengidentifikasi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tanda sign dan segala simptom atau riwayat penyakit. Keunggulan dan keterbatasan pemeriksaan klinis ini, keunggulannya pemeriksaan klinis relatif murah, tidak memerlukan biayanya terlalu besar dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan ini tidak memerlukan tenaga khusus, tetapi tenaga medik biasanya dilatih sederhana, cepat dan mudah diinterpretasikan, tidak memerlukan peralatan yang rumit. Keterbatasan beberapa gejala klinis tidak mudah deteksi, sehingga perlu untuk orang-orang yang ahli dalam menentukan gejala klinis tersebut. Namun demikian, para tenaga medis dapat dilatih untuk melakukan pemeriksaan klinis.
Gejala klinis tidak bersifat spesifik, adanya gejala klinis yang bersifat multiple. Gejala klinis ini dapat terjadi pada waktu permulaan kekurangan zat gizi dan dapat juga terjadi pada saat sembuh hepatomegali atau pembesaran hati. Sebagai contoh, dapat terjadi pada keadaan malnutrisi awal dan terjadi juga pada masa penyembuhan adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Hal ini karena satu gejala klinis bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti genetik, lingkungan, dan kebiasaan lainnya. Yang terakhir ada dietary assessment, yaitu metode digunakan awal terjadinya masalah gizi. Diet adalah pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Sedangkan diet seimbang ini adalah diet yang memberikan semua nutrien dalam jumlah yang memadai, tidak terlalu banyak, dan juga tidak terlalu sedikit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.